Pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab, dan kita tadi pada pengantar kita telah dapat informasi yang sangat penting berkaitan dengan tema kita, yaitu karakteristik pemimpin dalam Islam. Ada beberapa poin yang beliau sampaikan tadi bahwa seorang pemimpin itu harus berjiwa seperti jiwanya Nabi SAW, sifat seperti sifat Nabi SAW, dengan sifat beliau yang siddiq, ya, kemudian amanah, tabligh dan fatana. Kemudian ada beberapa item yang lain yang seharusnya bila dimiliki maka seseorang itu layak disebut telah memiliki karakteristik pemimpin. Ada hal yang menarik, Ustaz, di dalam surah Al-Furqan di ayat 74 itu disebut ada doa, ya, doa kita orang-orang yang hamba Allah ini, ibadur rahman, ya. Itu di antara doanya adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Jadi ujung dari ayat itu doa, ya Allah jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Nah, jadi memang orientasi kita Muslim adalah menginginkan menjadi imam, bukan menjadi makmum. Ya. Jadi tapi realitas kita lihat di masyarakat justru keinginan kebanyakan kita Muslim ini jadi makmum. Buktinya, Ustaz, buktinya adalah keinginan mengaminkan doa misalnya. Nah, jadi lebih banyak hari ini kaum muslimin tanpa faham makna doa itu tapi diaminkan. Nah, misalnya contoh saja, misalnya di acara-acara kenegaraan kah atau acara-acara keagamaan kah, itu kan sering sekali mengaminkan. Ya, dibacakan doa, amin. Atau setelah selesai sholat, ya, selesai sholat, kemudian ada doa, amin dan seterusnya. Nah, kadang pun isi doanya tidak, ini karena mungkin tidak paham makna, ya. Kadang isi doanya juga tidak mewakili orang yang berdoa itu. Hanya doa si imam saja gitu, untuk dirinya sendiri, diaminkan juga oleh makmum. Itu bagaimana persoalan ini, Ustaz, untuk supaya kaum muslimin hari ini lebih berorientasi menjadi imam daripada jadi makmum. Nah, bagaimana nih kiatnya, Ustaz? Baik. Alhamdulillah. Dalam persoalan doa tadi kan, lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Artinya orang mukmin itu dituntut menjadi imam. Betul. Imam dalam makna yang komprehensif adalah imam adalah dalam makna menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ya. Di khairun nas anfa'lin nas. Ya. Di dalam konteks anfa' itu adalah kita harus melihat posisi dan kemampuan yang kita miliki. Artinya orang mukmin itu, ya, senantiasa menjadi pemimpin. Arti pemimpin itu bisa mengayomi orang lain, ya, bisa memberi kontribusi orang lain. Orang mukmin itu harus tampil di garda terdepan dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Betul. Ya. Jadi itu pemahaman yang sangat luas, sehingga dimanapun orang mukmin itu selalu dia mendapat posisi yang terhormat, yang mulia dia. Kenapa? Karena ini persoalan tadi. Karena orang mukmin itu adalah imannya sudah teruji, otaknya sudah berisi, sehingga ucapan demi ucapannya menjadi sebuah mutiara nasihat yang dirasapi oleh umat itu sendiri, sehingga dia mendapat posisi yang paling mulia. Nah, dalam persoalan doa tadi, maka itu kan ada adab, ya, dalam tasawuf. Ketika ada orang berdoa tapi kalimat doanya nggak jelas, itu oleh si makmum atau oleh orang yang ingin mengaminkan itu jangan buru-buru mengaminkan. Kadangkala doa itu nggak jelas, kadangkala dia mendoakan untuk untuk kemakmuran dirinya. Atau kadang gini, San, kadang doanya bunyinya gini, kita terdengar doa itu hanya di ujung-ujungnya. Amin. Kan? Ujung-ujungnya aja gitu. Ya. Amin juga kan? Sebenarnya
itu nggak boleh. Nggak boleh, Ya, ya? artinya Okey. walaupun kita secara husnuzan orang yang berdoa itulah untuk kebaikan, tapi idealnya dalam hal mengucapkan amin, yang namanya amin itu kan bermakna istajibu ya Allah. Ya, artinya kita harus mendengar dengan jelas, kemudian lebih baik kita mengerti tadabbur dengan kalimat apa yang dibaca, kemudian baru kita aminkan. Betul, Sehingga connect antara orang yang berdoa dengan orang yang mengucap amin, connect ya, sehingga saling menghargai, saling menghormati. Maka di ketika ada selaras atau sinergitas antara orang yang berdoa dengan orang yang mengucap amin, maka itu doa yang sangat-sangat makbul ya, atau sangat diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi di ketika ada ucapan-ucapan yang nggak jelas, kemudian orang ini di makmum ini adalah tidak yakin mengucapkan amin, walaupun dia mengucapkan di bibirnya, tapi di hatinya apa ini yang dibilang, yang didoakan oleh orang itu, sehingga doa itu bisa tertahan. Seperti ini, fadilah dalam salat itu, di ketika imam itu bermasalah. Kemudian bermasalah bukan dalam arti sentimen pribadi dengan makmum, bermasalah dalam fasahahnya, bermasalah dalam waraknya, bermasalah dalam ilmu kiraahnya, sehingga sebagian makmum itu tidak nyaman dengan keberadaan imamnya. Itu bisa dalam pendapat bisa tercabut ya, pahala 27 itu. Kalau 2/3 dari jamaah tersebut tersakiti dengan keberadaan imam tersebut dalam hal tinjauan hukum ya, bukan sentimen pribadi, itu bisa hilang pahala 27. Apalagi dalam doa tadi kan. Makanya pemimpin itu, yang namanya pemimpin kan berada di depan, imam itu. Betul. Nah, berada di depan. Tidak. Tapi pemimpin yang ideal dalam Islam dia seperti Rasulullah. Dalam hal misalnya apa itu adab makan, beliau kan makan di ketika sudah lapar, ya, berhenti sebelum kenyang. Itu pemimpin yang ideal. Begitu juga pemimpin dalam skala negara atau dalam tatanan hukum tata negaranya. Betul. Dia harus bisa mengayomi di ketika umat itu harus bisa membaca aura-aura daripada rakyat itu sendiri. Jadi ketika rakyat ini sudah berontak, berarti dia ada sesuatu di balik itu. Di ketika umat ini ada keinginan sesuatu, maka dia harus menyikapi dengan serius. Makanya dalam pemimpin itu sangat ditekan tentang adalah. Jadi adalah itu tidak serta-merta diartikan berdiri di tengah, tapi adalah itu lebih kepada makna yang luas, i'ta' biqadri hajati. Artinya memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Itu adalahnya. Misalnya kita punya anak 5. Anak pertama SD, SMP, SMA, terus ke kuliahnya. Jadi di ketika dalam arti kata kita bagi sama rata uang jajannya, itu terzalimi si yang kecil atau yang besar itu. Tapi di ketika kita memberikan sesuai porsi dan posisinya sesuai dengan kebutuhan, ini merupakan bagian daripada adalah yang diinginkan. Seperti itu ya. Baik. Jadi luar biasa. Pemirsa CTV Allah muliakan. Jadi konsep Islam berkaitan dengan pemimpin dan kepemimpinan ini luar biasa sekali. Bahkan Islam mengajak para pengikutnya untuk menjadi pemimpin, tidak menjadi yang dipimpin ya. Tentu pemimpin yang dimaksud di situ adalah pemimpin diri sendiri dulu. Ya, baru kemudian ketika memang punya kelebihan yang lainnya bisa juga memimpin yang satu kelompok, bahkan satu negara sekalipun. Menariknya juga di dalam satu hadis dari Nabi SAW itu Nabi menyebutkan kullukum ra'in, kan? Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya kan? Jadi setiap kalian itu adalah ra'i, pengembala. Di terjemahan letterleknya kan itu. Setiap kalian itu adalah pengembala, dan setiap pengembala, setiap kalian juga adalah dimintai tanggung jawab atas gembalaan kalian, kan? Kalau terjemahan populernya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah bertanggung jawab atau akan dimintai tanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Nah, jadi memang
konsep Islam luar biasa berkaitan dengan kepemimpinan ini. Dan saya melihat begini, ada satu ungkapan yang luar biasa. Ungkapan ini juga menjadi ungkapan umum di kalangan masyarakat Muslim hari itu. Apakah panglimanya ataukah prajuritnya? Ya. Ini pasukan yang dikirim oleh Umar bin Khattab ke Qadisiyah, ya. Qadisiyah untuk menaklukkan Persia. Ya. Saat itu ada ada satu perbatasan antara Persia dengan Irak, itu ada perbatasan. Disitulah kemudian terjadi satu peperangan besar, ya, perang Qadisiyah. Sebelum terjadi peperangan itu ada beberapa ungkapan dari pasukan Islam yang dimintai konfirmasi oleh Panglima Persia. Semua ungkapannya sama, Ustaz. Nah, jadi disebutkan bahwa untuk apa kalian datang ke negeri kami? Jawabannya adalah innallaha bita'atsana linukhrija man syaa'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah wa min jawril adyan ila adlil Islam. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah. Padahal yang mengutusnya adalah khalifah. Ya. Tapi dibahasakan oleh mereka itu Allah, gitu kan? Menunjukkan bahwa tugas itu tugas dari Allah, gitu ya. Tawassul banget. Sesungguhnya Allah mengutus kami untuk mengeluarkan siapapun yang Allah kehendaki dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah. Ya. Dari dari kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat, dan dari kecurangan agama-agama kepada keadilan Islam. Ini ke poin keadilan tadi, Ustaz. Ya, keadilan Islam, bahwa di Islam itu kita diajarkan untuk bersikap adil. Nah, kemudian konsep yang kita sebut tadi itu bagaimana menerapkannya dalam kondisi kekinian, Ustaz. Kondisi misalnya tadi kan ungkapannya membebaskan manusia dari menyembah sama manusia kepada menyembah Allah. Yeah. Dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia, rahmatan lil alamin tadi. Dan akhirat. Dan yang terakhir dari kecurangan agama kepada keadilan Islam. Nah, bagaimana konsep kekiniannya, Ustaz? Jadi untuk menghadirkan itu semua, ya itu yang pertama ini dulu, hati itu harus diisi dulu. Ketika hati sudah terisi oleh iman, fi sudur tuh. Yeah. Kemudian otak sudah berisi, insya Allah apapun yang kita lakukan itu selalu kita koneknya sama Allah SWT. Tawassulnya. Karena kan dalam Islam itu kan tawassul dan tawakal itu merupakan prasyarat seorang mukmin, ya. Jadi tawassul itu menyerahkan seluruh persoalan karena Allah. Apapun yang kita lakukan kemudian dibarengi tawakal. Tawakal itu adalah kombinasi antara doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu semua sudah terwujud, hatinya sudah berisi dengan iman, otaknya sudah berisi dengan ilmu, perpaduan antara iman dengan ilmu, maka itulah sebuah sifat-sifat yang paripurna daripada manusia itu sendiri. Tapi ketika hasilnya kosong dari iman, kemudian otaknya kosong dari ilmu, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, terjadinya pemahaman sesat, radikal, liberal, bahkan pemimpin itu melakukan korupsi dan sebagainya. Nah, kenapa pemimpin itu melakukan korupsi? Karena iman itu tidak hadir dalam hidupnya. Maka ketika orang hidup iman, maka dia akan terkontrol oleh iman. Iman itu sebagai filter. Nah, sebagaimana pernah kejadian pada Umar bin Khattab, ya. Jadi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau mendengar sebuah berita yang mana pasukan Islam yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah yang di Syria itu, mereka istilahnya mengalami musibah. Jadi seorang pemimpin itu harus turun tangan ketika gejolak yang terjadi di kalangan umat itu sendiri. Jadi langsung Umar bin Khattab itu meninggalkan persoalan pribadinya, keluarganya, langsung menuju ke Syria. Nah, di tengah-tengah perjalanan sampai berita lagi kepada Umar bin Khattab, ternyata dalam kawasan Syria itu tidak boleh masuk seorang pun karena tertular penyakit virus.
Nah, jadi tadi keinginan Umar bin Khattab ini ingin menolong pasukan Islamnya yang sedang ditindas oleh orang kafir. Tapi dalam perjalanan memasuki zona tersebut ada berita tidak dibolehkan untuk memasuki areal tersebut karena ada penyakit yang tertular. Nah, sehingga ini Umar bin Khattab membalik arah. Sehingga diprotes oleh pasukan Islam. Ya Umar, tadi sudah sampai ke sini, ya. Jadi kenapa balik arah lagi pulang? Ya, ya. Artinya Umar tidak punya tanggung jawab. Mereka menuduh Umar tidak punya tanggung jawab. Umar bin Khattab dengan spontan menjawab, saya datang ke sini bukan karena keinginan kalian, tapi saya datang ke sini karena kudrat Allah. Allah yang menggerakkan saya ke sini. Kemudian saya berpaling dari kalian untuk menghindari penyakit menular ini karena juga kehendak Allah. Di ketika satu takdir berkehendak, kemudian ada satu takdir yang lain menghalangi, saya akan mengikuti takdir yang terbaru tersebut. Artinya kehadiran iman itu sangat menentukan bagaimana sikap pemimpin di ketika dalam kondisi baiknya umat dan di ketika dalam kondisi emergensi umat. Ya, artinya cerdas itu maknanya cerdas dalam mengelola umat. Bagaimana kebutuhan umat, begitu dia diberikan. Umar bin Khattab ketika dia melayani umat untuk persoalan pribadi. Misalnya ada umat yang ingin curhat tentang pribadi. Maka seluruh fasilitas negara itu ditinggalkan. Lampu dimatikan, baju kebesarannya khalifah itu dilepaskan, dipakai dengan baju yang hasil dari keringatnya. Betul. Tapi ketika dia menangani urusan umat, menangani urusan negara, langsung dia pakai ini apa itu alat negara, lampu dihidupkan, fasilitas negara dipakai karena demi melayani kepentingan bersama. Nah, hal tersebut tidak dimiliki oleh pemimpin kita hari ini. Sebenarnya begitu. Kalau dalam hal urusan pribadi, ya pakailah fasilitas pribadi yang diperoleh dari keringatnya sendiri. Tapi dalam hal urusan negara, melayani umat, melayani bangsa dan negara, maka itu idealnya memakai aset atau pakaian daripada negara itu sendiri. Nah, begitu. Gitu ya. Subhanallah. Baik, luar biasa sekali ini. Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Ini beda pil KB dengan pilkada. Ya? Belum, Ustaz.